I remember the day you enrolled down the day that I fell for you. And now it's crossed out in red, but I still can't forget it. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi saya tentang ilmu sebagai kajian objek kajian dari filsafat. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu yang pertama objek material, yang kedua objek formal, di mana objek material adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia adalah objek material dari sebuah ilmu kedokteran, dan adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti yang dilakukan melalui pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif, di mana filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada atau segala yang ada yang mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas tiga bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan juga yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh serta radikal dan juga rasional tentang segala yang ada. Selain itu, cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan yang empiris saja, sedangkan filsafat mencakup empiris dan juga non-empiris. Objek ilmu terkait dengan filsafat pada objek empiris. Di samping itu pula, secara historis, ilmu berasal dari kajian filsafat, karena awalnya filsafatlah yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada, baik itu secara sistematis, rasional, dan juga logis, dan juga termasuk dalam hal-hal yang empiris. Setelah berjalan beberapa lama, kajian yang terkait dengan hal-hal yang empiris semakin bercabang dan juga berkembangnya, sehingga menimbulkan spesialisasi dan juga menampakkan kegunaan yang praktis. Dan di samping inilah proses terbentuknya ilmu secara berkesinambungan. Seorang Will Durant mengibaratkan bahwa filsafat bagaikan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan sebagai pasukan dari infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu, di mana filsafatlah yang menyediakan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Selain itu juga, ilmu berkembang sesuai dengan spesialisasi, di mana masing-masing sehingga ilmulah yang menjadi sebagai praktis yang membelah gunung dan juga merambat hutan. Setelah itu, filsafat juga kembali ke laut untuk lepas untuk berspekulasi dan melakukan eksplorasi yang lebih jauh. Karena filsafat menurut ahli atau filosof itu disebut sebagai induk dari sebuah ilmu, sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan juga kontemporer berkembang, sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Awalnya, seperti yang kita ketahui bahwa filsafat terbagi pada teoretis dan juga praktis, di mana filsafat teoretis mencakup metafisika, fisika, matematika, logika, sedangkan filsafat praktis hanya mencakup beberapa bagian, yaitu ekonomi, politik, hukum, dan juga etika. Setiap bidang ilmu ini melakukan perkembangan dan juga spesialisasi, seperti fisika yang berkembang menjadi biologi, biologi yang berkembang menjadi anatomi,
kedokteran, dan kedokteran pun yang terspesialisasi menjadi beberapa bagian. Perkembangan ini dapat diibaratkan sebuah pohon dengan cabang dan juga ranting yang semakin lama semakin rindang. Bahkan kita ketahui bahwa dalam perkembangan berikutnya, filsafat tidak hanya dipandang sebagai induk dan juga sumber ilmu, tetapi sudah merupakan bagian dari ilmu itu sendiri yang juga mengalami spesialisasi, di mana dalam taraf peralihan filsafat tidak mencakup secara keseluruhan, tetapi sudah mencakup beberapa sektoral di dalamnya. Contohnya, filsafat agama, filsafat hukum, filsafat ilmu yang merupakan bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dalam juga terkotak dalam suatu bidang tertentu. Filsafat ilmu yang sedang dibahas di sini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan tersebut, karena filsafat tidak dapat hanya berada pada laut lepas, tetapi diharuskan juga dapat membimbing ilmu. Dan di sisi lain juga bisa kita lihat bahwa perkembangan ilmu yang sangat cepat tidak hanya membuat ilmu semakin jauh dari induknya, tetapi juga mendorong munculnya arogansi dan juga bahkan partementalisasi yang tidak sehat antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lainnya. Tugas filsafat diantaranya adalah menyatukan visi keilmuan itu sendiri agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Dalam konteks ini, maka muncullah ilmu sebagai kajian filsafat yang sangat relevan untuk dikaji dan juga untuk didalami secara mendalam. Ilmu sebagai objek kajian filsafat sepatutnya itu harus mengikuti alur filsafat, yaitu objek material yang didekati lewat pendekatan radikal, menyeluruh, dan juga rasional. Begitu juga pendekatan lakukan melalui spekulatif, di mana dalam filsafat sepatutnya merupakan bagian dari ilmu, karena ilmu dilihat pada posisi yang tidak mutlak, sehingga masih ada ruang untuk berspekulasi demi untuk pengembangan dari ilmu itu sendiri. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai suatu pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Filsafat ilmu adalah filsafat yang mengajari dan meneliti seluas mungkin segala sesuatu tentang ilmu. Filsafat ilmu di sini mempunyai sebuah objek, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada yang mana bisa diaplikasikan, seperti adanya Tuhan, adanya alam semesta, adanya manusia, dan lain-lain. Di sini ada dua objek dalam filsafat ilmu. Satu, objek material, yaitu suatu penyelidikan, pemikiran, dan penelitian seperti adanya pohon. Dua, objek formal, yaitu suatu objek material yang ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda, seperti objek formalnya kita atau batang. Bagaimana kita tahu adanya pohon? Bagaimana pohon itu bisa ada batangnya? Ciri-ciri filsafat ada 3 diantaranya. 1. Menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan ditinjau dari banyak sudut pandang. Maksudnya bukan hanya dalam satu sudut pandang saja, tetapi menyeluruh. 2. Mendasar, yaitu pemikiran yang dalam tidak hanya berhenti pada kulitnya, tetapi tembus sampai ke akarnya. Maksudnya, kita melihat bukan hanya dari luarnya, tetapi melihat sisi dalamnya juga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari filsafat ilmu. Baik, yang pertama, agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal yang ada di sekitarnya secara subjektif.
Yang kedua, agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang ketiga, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang keempat, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang kelima, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Dan selanjutnya, mendorong pada calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan yang terakhir, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang filsafat ilmu di perguruan tinggi. Ini saya akan membahas sedikit tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu adalah refleksi yang tidak pernah mengenal titik henti dalam menjelajahi kawasan ilmiah untuk mencapai kebenaran atau kenyataan. Sesuatu yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah terselesaikan diterangkan oleh siapapun. Nah, sudah menjadi keharusan bagi setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan dan membudidayakan filsafat dalam praktek pendidikan dan pembelajarannya. Baik itu bagi dosen, mahasiswa. Zaman sekarang sudah terlalu siang untuk kita tidak mengetahui filsafat ilmu tersebut. Posisi ilmu dalam cakrawala pengetahuan manusia, peran bagi konsistensi manusia. Memahami filsafat sebagai ilmu tentang pengetahuan menjadikan wawasan kita semakin luas, bahwasanya filsafat ini dan ilmu pengetahuan merupakan dui tunggal dan keberadaan serta perkembangannya akan saling mempengaruhi. Hakikatnya ilmu itu lahir dari yang namanya sebuah filsafat, dan filsafat itu sendiri memberikan sebuah kontribusi yang sangat banyak bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, filsafat ilmu ini bertujuan untuk memberikan pemahaman betapa luas dan dalamnya hakikat serta tanggung jawab pikiran dan pengetahuan manusia. Jadi di perguruan tinggi secara filosofis berfungsi dalam rangka pencerdasan budi atau intelektual dan budaya masyarakat. Karena itu perguruan tinggi berusaha menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa dan masyarakat bahwa pikiran, pengetahuan, dan ilmu adalah salah satu fenomena eksistensi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari nilai dan panggilan tugas kemanusiaan yang diembannya. Realitas di perguruan tinggi dewasa ini tugas kemanusiaan yang diembannya. Realitas di perguruan tinggi dewasa ini mengembangkan filsafat ilmu, khususnya sistematika berpikir peserta didik yang masih kurang. Ini salah satu sebab utama kurangnya para pemikir kita bisa menghasilkan ide, gagasan, pendapat. Nah, pendapat sendiri dan
yang lebih baik apa yang sudah tertulis dalam materi-materi pembelajaran maupun kuliah, hasilnya adalah manusia-manusia yang tidak punya keberanian untuk keluar dari pedoman-pedoman ilmu yang terdapat dalam materi textbook. Sementara kalangan ilmuwan dan filosof Barat hampir selalu menghasilkan karya ilmiah yang ditawarkan ke dunia internasional lewat jurnal-jurnal ilmiah dan forum intelektual. Pada saat sekarang ini kita sebagai mahasiswa itu jarang menggunakan pemikiran kita sendiri. Bahkan kita tidak mempercayai bahwa di pikiran kita itu bahwa itu salah. Jadi kita terlalu pedoman kepada Google. Nah, itu kesalahannya pada zaman sekarang. Tidak percaya dengan pengetahuan atau gagasan idenya sendiri.